setelah Xiaoyan mengalahkan Chen Xian dan dua penjaganya. Xiaoyan bergegas pergi menuju pegunungan yang dalam. Di sana Xiaoyan menemukan sebuah sungai, dan ada batu besar di tengahnya, terdapat cairan berwarna hijau. Aroma dan bentuknya Xiaoyan sangat senang mengetahui ini, yang merupakan adalah serum jiwa pil yang sangat langka. Namun Xiaoyan di sini sangat berhati-hati, karena menyadari ada monster penjaganya, yaitu ular harimau air misterius. Untuk mengambilnya Xiaoyan memancing monster itu keluar, dengan buah awan air. Saat monster itu memakannya dia langsung mabuk, dan Xiaoyan berhasil mengambil serum jiwa pil. Setelah mendapatkan itu Xiaoyan melanjutkan pencariannya mencari bahan obat. Di sisi lain kita kembali ke Xian, di mana Xian saat ini sangat marah. Karena belum membawakan bahan obat untuknya. Dan kemudian Xian menyuruh bawahannya mencari keberadaan Xiaoyan. Tak lama kemudian Xian akhirnya mendapatkan berita, kalau Xiaoyan ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Saat mengetahui itu Xian pun merasa sangat senang, lalu memutuskan untuk membawa Xiongzhan mencari keberadaan Xiaoyan. Xiongzhan ini adalah penguasa pegunungan 10.000 obat, dengan kekuatan setara Douzhun bintang 1. Walaupun Douzhun bintang 1 bisa bersaing dengan Mugu, dikarenakan Xiongzhan adalah binatang iblis dengan wujud beruang naga kuno yang sangat keras. Kembali ke Xiaoyan yang melanjutkan pencariannya mencari bahan obat, selang beberapa lama tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan energi pertarungan yang berada di bawah gunung, lantas mengatakan, mungkinkah itu kelompok Chaoying? Merasakan aura energi itu, Xiaoyan mendatanginya. Begitu sampai mengamati Xiaoyan terkejut melihat penghalang spiritual yang berada di sana. Xiaoyan juga melihat kelompok Chaoying yang terjebak di dalamnya. Kemudian Xiaoyan melihat bahwa orang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tanpa diduga orang ini adalah Mugu yang telah menyamar, dan ikut serta sebagai peserta, agar dia bisa memenangkan kejuaraan kompetisi pertemuan pil. Mugu kali ini sedang ingin menghabisi Song Qing, dan terutama mengambil tubuh spiritual Chaoying. Agar memenangkan juara dengan mudah, Chaoying kemudian mengatakan, bolehkah aku tahu siapa senior ini? Tindakanmu ini apakah kamu tidak takut dengan pemimpin menara pil, jika kamu menghabisi kami di sini? Mendengarkan hal itu Mugu kemudian berkata sambil tertawa, jika kalian semua mati di sini maka pemimpin menara pil kalian tidak akan menyadarinya. Mendengarkan ucapan dari Mugu, banyak para peserta alkemis di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat marah. Mereka kemudian mengeluarkan senjata mereka. Song Qing mendengarkan ucapan itu lantas mengatakan, bukankah kamu terlalu sombong? Di sini ada begitu banyak dari kami, apakah menurutmu kami takut padamu? Mendengarkan ucapan Song Qing Mugu hanya tertawa dingin. Tiba-tiba saja ada anggota 7 elit Douzong Aula Jiwa yang keluar dari kelompok Chaoying, dan mulai membantai banyak orang-orang di sekitarnya. Chaoying dan Song Qing sungguh tidak menyangka, dan segera memblokir setiap serangan mereka, yang mematikan. Beberapa dari kelompok Chaoying memecahkan batu spesial untuk melarikan diri, namun itu sudah tidak berguna lagi. Dikarenakan diblokir oleh penghalang Mugu, kemudian Mugu menggerakkan tangannya dan menghilang. Setelah itu, Mugu melangkah maju untuk mengambil nyawa Chaoying. Tetapi dia dihentikan. Karena menyadari keberadaan Xiaoyan, dan kekuatan hisap yang luar biasa menarik tubuh Xiaoyan dengan paksa. Mugu berkata sambil tertawa, Xiaoyan aku belum pergi mencarimu, tapi kamu yang menyerahkan dirimu kepadaku. Singkat cerita, untuk menghadapi Mugu Xiaoyan, Chaoying, dan Song Qing, beserta peserta yang lainnya memutuskan untuk bekerja sama. Chaoying bersiap untuk menghancurkan penghalang jiwa Mugu. Akan tetapi dia membutuhkan beberapa menit untuk mempersiapkan jurus pamungkasnya. Selama mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Xiaoyan menghalangi dan menahan Mugu, Song Qing dan yang lainnya menahan 7 elit Dozong. Untuk menghadapi Douzhun yang kuat Xiaoyan langsung menggunakan 3 perubahan api misterius tahap kedua, lalu melepaskan boneka setan langit untuk berhadapan dengan Mugu. Setelah itu Xiaoyan juga menyerang secara terus-menerus, dan dia menggunakan gerakan 3000 petir, bahkan segel pembalik gunung dan segel pembalik laut digunakannya untuk menghadapi Mugu. Selama pertarungan ini Xiaoyan juga menggunakan boneka setan langit untuk melindungi nyawa Chaoying. Setelah itu Xiaoyan menyalurkan semua kekuatan di pedang suannya, dan melepaskan tsunami pemecah api. Akan tetapi Mugu dengan mudah memblokirnya, dan terjadilah ledakan besar. Di waktu yang sama Chaoying akhirnya berhasil menggunakan kekuatan mental, dan keterampilan rahasianya yang luar biasa untuk menerobos penghalang jiwa. Setelah penghalang jiwa hancur oleh kekuatan Chaoying, kemudian mereka melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Awalnya setelah penghalang jiwa dipatahkan, semua orang melarikan diri secara terpisah.
Tetapi secara kebetulan Chaoying dan Xiaoyan berlari ke arah yang sama, dan kemudian Song Qing menyusulnya ingin melarikan diri bersama Chaoying. Namun Mugu sudah mengincar Chaoying sejak awal jadi dia mengejarnya. Mugu kemudian menggunakan telapak tangan raksasa untuk menangkap Chaoying. Melihat Chaoying tidak bisa melawan Song Qing yang terus mengatakan bahwa dia mencintai Chaoying, Song Qing yang sangat ketakutan. Dia pun melarikan diri dengan kecepatan kilat. Xiaoyan bisa saja melarikan diri juga, tapi dia tidak bisa sekejam Song Qing. Pada akhirnya Xiaoyan bertindak untuk menyelamatkan Chaoying dengan mengeluarkan boneka setan langit untuk memblokir telapak tangan raksasa itu. Xiaoyan kemudian mengatakan cepat pergilah. Pada akhirnya Chaoying berhasil diselamatkan dan pergi. Disinilah Chaoying mulai menyukai Xiaoyan. Namun Xiaoyan saat ini menempatkan dirinya dalam bahaya demi menyelamatkan Chaoying. Setelah itu Mugu sambil tertawa ganas mengatakan, Xiaoyan, aku ingin melihat apakah ada seseorang yang menyelamatkanmu kali ini, aku pasti akan mengambil api surgawimu. Mugu kemudian mengeluarkan sebuah cakar untuk menyerang Xiaoyan, namun Xiaoyan sudah bersiap saat cakar itu muncul. Xiaoyan menghilang dengan cepat dan menghindarinya. Xiaoyan di sini langsung menggunakan perubahan api misterius. Perubahan ketiga untuk melawan serangan cakar Mugu. Mugu kemudian mengeluarkan serangan cakar terkuatnya untuk menyerang Xiaoyan. Tiba-tiba saja serangan itu dihentikan, lantas Mugu mengatakan, siapa itu? Kemudian orang yang datang itu menjawabnya, orang tua, aku tidak peduli jika kamu mengejar yang lain, namun kamu tidak akan bisa membunuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat senang, saat melihat sosok Xian dan bawahannya yaitu Xiongsan, yang datang menyelamatkannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mugu berhasil dikalahkan? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.